Oke, tes satu 2 3 suara saya jelas ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya kurang jelas, mohon ditulis di kolom chat ya. Oke, jelas. Terima kasih, Pak Edi. Oke, selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini hari Kamis tanggal 20 Maret 2025. Balik lagi kita di edukasi seperti biasa ya, live trading, tap trading, bid offer untuk scalping saham. Nah, sebelum teman-teman mulai, ini saya menyarankan buat teman-teman untuk login di Hotspeed Mir Asset ya. Nah, teman-teman bisa setting sesuai dengan selera ya, selera trading trading rule dari teman-teman atau trading view-nya teman-teman ya. Kalau saya di sini menyarankan teman-teman pakai kode 0200 ya, running trade and interest stop. Bisa langsung searching di sini, di searching di sini nanti ketik kode 0200 gitu langsung muncul. Kemudian pilih stop price kodenya 001, kemudian stop dinner kodenya 0100. Terus kemudian indeks detail ya, indeks detail di sini. Terus chart. Cuman kayaknya chart nanti juga jarang kita pakai ya, karena kita fokusnya pakai bid offer. Oke, eh, sebelumnya mungkin disclaimer ya, nanti setiap saya menginformasikan buy maupun sell, tidak wajib melakukan buy maupun sell ya teman-teman ya. Jadi disclaimer. Nah, teman-teman ngikutin aja setiap kita ngelihat saham-saham yang rame ya, secara bid offer bagaimana gitu. Nah, ini kayaknya indeksnya lompat ya. Indeksnya lompat, kita lihat DCI lompat 7%. Ini watchlist ya, watchlist yang kemarin rame. Terus kemudian kita lihat di stock dinner, kita cari transaksi yang udah mencapai 10 miliar ke atas, itu ada banking di sini, BMRI, BBRI, BBCA. Jadi buat teman-teman yang mungkin di akun yang pertama udah nyangkut banking, nyangkut blue chip ya. Kalau punya second account, akun kedua, ketiga, keempat bisa serok lebih bawah ya saham-saham banking ya. Ya kejadian kayak kemarin minus 7% per hari itu terakhir kejadian pada saat COVID. Jadi ya memang momentum sebetulnya untuk saham-saham yang big cap. Tapi kalau buat eh, day trading atau scalping mungkin lebih ke main cepat aja ke saham-saham second liner atau third liner. Oke, nanti teman-teman bisa kasih masukan impuls ya saham-saham yang rame, yang menarik kita cermati. Terus fokusnya tetap melihat top track, kemudian top frekuensi, top value, sama top volume. Utamakan yang top value sama top frekuensi dulu ya nanti. Oke, ini kelihatan yang kayaknya langsung lompat ini Tepia ya 2%. Terus ada lagi laba langsung naik hampir arah ya. Cuman transaksinya kecil, cuman 800 jutaan. Nggak tahu nih tiba-tiba lompat hampir arah ya. Oke, terus PSAB belakangan rame ya. Dari kemarin saya info juga di grup. Goto juga kemarin sempat rame. Nanti kita cermati ya. Oke, CNNA ini juga langsung naik 17%. Goto. Oke, ini running trade saya itu saya setting agak lambat ya karena fokus yang fokus yang apa namanya, yang transaksi lotnya 500 500 lot ke atas minimal ya. Jadi ini agak pelan running trade-nya karena saya setting. Oke, terus ya kita coba ini ya, kita coba cek ini yang rame. Oke, oke blue chip semua ya. Kalau blue chip semua, eh, kalau kita scalping agak susah ya. Kita ngelihat di sini yang udah transaksi 10 miliar ada aman, TPIA, terus PSHB masih 5 miliar ya. Bukalapak ini lompat 4% ya. Bukalapak ini lompat 4%, cuman transaksinya masih kecil. Eh,
open gap ya teman-teman, open gap. Oke, Bukalapak boleh pantau ya, buying power-nya masih lumayan, lebih gede, jagain 140. Bukalapak pantau juga. Terus aman sama TPIA. Coba dari top junior persen ya, kita lihat. Oke, PSHB mulai rame ya, PSHB di 312. Paham, Eh, paham, 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 aku. kita lihat trendnya ini ya. Transaksi paling gede di 314. Oke, 314. Oke, teman-teman pantau ya PSHB ya. PSHB pantau. Eh, jadi 310 ini level psikologis, 320 level psikologis, 320 ini ketembus, jadi dia jadi level supportnya. Hmm, Bentar ya. Boleh coba boleh coba antri ya, boleh coba antri di sekitar antara 314 sampai 320 ya, tapi jangan tembak langsung. Jangan tembak langsung satu harga ya. Oke, ada TPIA, TPIA coba. Oke, ini baru keluar nih, baru ada yang buang. Hmm, Nunggu guyuran ya teman-teman ya, sabar. Tapi ini kalau kita lihat posisi antrian naik ya, posisi antrian naik so far. Targetnya terdekat ke 330. Kemarin kayaknya high-nya di 336 deh. Dia nggak kuat terus turun si PSHB ini. Nah, kalau TPIA ini baru ada guyuran ya TPIA. Kita lihat tarikan gedenya di 6.300 ya. 6.300 berarti di sini. Terus opennya 6250, open gap juga sih. Semua open gap. WiFi juga pantau ya teman-teman ya. WiFi kayaknya mau ngetes 2000 nih. Eh, aman aman 5775 nih paling gede di sini. Oke. Nah, kalau aman ini ngetesnya nanti ke 6000 ya teman-teman ya. Ini paling tebel di 6000. Terus ini kelihatan banget dijagain di area ini ya. Ini ditebelin, ini dikosongin. Jadi aman ini masih dijagain di range ini ya. Cuman kalau 6000-nya jebol, udah ke atasnya kenceng nih. Oke, tadi ada BRMS, kemudian ada TPIA yang bisa dipantau, terus banyak nih yang transaksi gede-gede. Oh,
WiFi udah jebol ini. 2000 udah jebol ya. WiFi boleh boleh antri ya teman-teman ya, WiFi. WiFi boleh antri. Eh ambil di ini ya, ambil di 2000 tapi pasang ke bawah ya, pasang ke bawah sampai 1970. Jadi misalnya beli katakanlah misal nih beli katakanlah sini. Yang bawah sini agak gede tapi gitu. Oke, ini 2000-nya di tes ya Mas Ian. Oke, ini tapi nanti kalau 2000 ditebelin kuat. Nah, ini ke atasnya bisa ke 2100 ya. Ini kelihatan antrian tebel di 2100. Oke, udah pecah ya, level psikologis 2000 udah pecah ya. Jadi saya tadi menyarankan ngambil bertahap ya, 2195 sampai bawah 1975. Ini 1975 ini soalnya kemarin MA5-nya di situ kalau nggak salah. Oke, kita kita nemu pantauan saham yang agak rame ya dibanding yang tadi. Buka ya lo, Om Tom. Arya ini. Buka, buka. Oke, Buka. ini udah ditebelin ya 2000, ini 8000 lot ya. Ini udah rapi. Ini tebel yang atas lubang ya, yang atas lubang. Eh total total sumnya ya antara bid sama over ini udah hampir sama ya, masih mendingan. Masih mendingan ya. Ini selama selama dijaga masih oke sih. Oke, ada yang bilang buka Oke, terserah ya. Teman-teman yang mau pantau WiFi boleh ya, 2100 targetnya. Oke, buka juga rame nih. Oke, buka 143 ya, 143 sampai 145. Nah, ini yang tebal 145. Nah, ini kan 2M 145. Jadi ya antri ya 145 sampai 142 nih ya. Ini posisi ideal. Kalau mau maksain hajar 147 ya silakan ya, tapi proporsional aja. Banyakin lot gede di bawah. Targetnya 150 karena eh, biasanya buka ini 7% ini udah lumayan tinggi ya. Biasanya paling nggak kalau dia naik kisaran 10%. Kalau misalnya dia lagi rame ya. Cuman dia baru transaksi 10M tapi udah 7% gitu loh. Oke, yang tadi mau ngambil WiFi silakan buka silakan ya. Kita lihat dari sisi value transaksi sama-sama menarik ya. Nah, WiFi udah ke 2050 ya. Terus eh, ini transaksi udah 10 miliar semua ya. Dari sini teman-teman pantau yang kenaikannya 3% ke atas ya, dari 10 miliar ke atas ini. Ini SCMA buka boleh pantau, terus kemudian DSSA skip ya, gede harga sahamnya. Terus PSAB boleh pantau, Tepia, terus WEFI apalagi ya, terus Petro ya. Itu ya teman-teman watchlistnya ya. Oke, ini eh, teman-teman ada yang menyarankan buka aja. Oke, buka. Buka kita pantau, oke. Ya, sementara kalau kita lihat buying power-nya udah 400.000 ya, 417, di sini 247 ya. Ini ideal. Selama selama ini belum buang ya, is oke ya, masih aman ya. Nah, cuman enaknya kalau buka dibanding WiFi tadi, karena dia harganya di bawah 200, 146, 2 tik aja buang udah 1% ke atas ya teman-teman. Gitu. Terus kebetulan ini buka open sama dengan lo ya, buka ini ya. Oke, cuman buka ini kayaknya ditambah terus ya ininya apa namanya? Overnya ini ditambah terus nih antrian yang atas gede-gede. Nah, kalau di total sumnya ini 579.000. Sedangkan yang bid itu cuma 222.000. Jadi selisih setengah. Ini kalau misalnya bandarnya mau
mau niat goreng lebih kenceng ya ke 150 up, ini harusnya diisi 140, diisi 144, diisi. Ini agak ditebelin. Cuman ini 148, 149 gede tebelnya. Oke, ini yang WiFi tertinggi masih 2060. WiFi itu enak buat scalping ya teman-teman. Soalnya meskipun harganya 2000, dia naiknya wer gitu. Jadi dia naik turunnya itu cepet gitu loh istilahnya. Nah, ini beda ya karakter sama sama Bukalapak. Kalau Bukalapak tadi kan lotnya gede-gede gitu ya. Nah, kalau ini agak lincah sahamnya karena bid overnya tipis gitu ya. Bid overnya tipis. Nah, antrian rame itu seperti ini ya. Jadi bidnya tuh keisi rata. Ya memang seperti ini, karakternya WiFi seperti ini. Terus ada beberapa tebel di sini, ada beberapa tebel di sini. Nah, ini area yang dituju ya. Terus ini jam 9 lebih 13 menit udah transaksi 55 miliar ya. Ini rame teman-teman, 55 miliar dalam waktu 13 menit ya. Mengindikasikan big player juga main di sini ya. Previousnya kemarin naik 8% berhasil technical rebound ya si WiFi. Ya kalau kita lihat kemarin kan DCI ARA ya. DCI dari ARB terus kemudian ARA naik 40%, ya otomatis satu sektor juga naik. Nah, ini teman-teman bisa bisa cek ya di sini apa namanya indeks detail. Nah, nah ini teman-teman lihat nih. Jadi screening selain kita bisa ngelihat dari top value, ngelihat yang paling rame, paling nggak kenaikan 3% ya, 3% ke atas. Terus kita juga ngelihat dari indeks detail nih. Ini yang movernya indeks yang mana gitu ya. Kita lihat indeks Tekno di sini ya, 7,65%. Ya udah kita fokusnya ke indeks Tekno. Nah, indeks Tekno itu ada apa aja? Kita bisa masuk ke menu ranking, kemudian market cap 200, kemudian di sini kita cari indeks Tekno. Nah, kita tinggal double klik. Di sini ada DCII, naik 14%, WIFI, Nine ya. Nine ini juga saham gorengan yang menurut saya oke ya. Eh ini kalau kita lihat lucu nih si bandarnya goreng nih gila nih. Nah, ini eh aku udah ngamati 2 minggu terakhir nih si saham ini. Jadi saham ini masuk FCE ya, masuk FCE pemantauan khusus. Dia arahnya cuman 10% gitu ya. Nah, sempat di bawah 50 dari harga 10 digoreng segini gilanya ya. Nah, nih kayak saham men gini ya. Nah, ini juga sama nih. Ini ada salah satu konglomerat ya, ya yang rame di sosmed katanya apa namanya Pak J ya, Pak J. Saya sebut inisial aja Pak J gitu ya. Nah itu eh, katanya konglomerat baru ya yang masuk goreng-goreng saham. Jadi ya teman-teman eh, bisa pantau aja saham-saham yang dimasuki beliau gitu ya. Oke, ini tapi udah deket arah ya tapi ya. Oke, nah berikutnya yang over indexnya apa? Di sektor energi kayaknya ya. Nah, energi. Energi itu ada saham apa aja? Kita cek ya. Nah, ada DSSA, BES, gila naik 18% ya. BES, kemudian Ratu, Petro, Toba ya. Ini cuman market cap-nya kecil-kecil ini yang bawah. Palingan yang kita lihat
Petro ya. Base ini gimana ya kita lihat. Sama juga nih. Ini juga baru nemu nih saham nih ya. Nah ini kalau kita lihat kena bowling atas langsung kenceng nih. Volumenya volumenya gede di sini ngumpulin. Ini jauh juga udah tinggi ya. Liquid nggak sih ini saham? Wah nggak liquid ya. Meskipun market cap-nya 5T tapi dia nggak liquid. Lotnya tipis sekali jadi ya ya kita bisa beli tapi nggak susah jual ya. Kalau beli agak banyak susah. Oke kan, si Buka kayaknya diem dulu. Kenapa? Karena ya sebetulnya kita tahu tujuannya dia masih akan jemur di 150 ya, 150. Cuman anehnya overnya ini tahu-tahu diisi semua ya. 148, 149. Jadi tadi 500, sini 200, sekarang udah 700 gitu. Nah, ini eh, kayaknya sih ya, kayaknya sih si Buka ini bandarnya mau ngambil ya, mau ngambil lagi di bawah ya teman-teman. Ya, jadi mau ngambil lagi di bawah. Jadi nggak mudah dia langsung ke goreng ke 150 ya. Karena yang bidnya ini cuman diisi tipis-tipis semua. Nggak berani nebelin gitu. Oke, oke, ada yang tanya SCMA. SCMA ini juga enak ya. Fraksi 200 ke 202 itu satu tik udah 1%. Jadi buat scalping enak. Kita lihat buying powernya udah 650, selling powernya 321 ya. Ini juga oke ya, ini juga oke. Ini dijagain. Ini dijagain 196 sampai 200. Kita lihat trade book-nya tarikan pertama di 200, open sama dengan low juga. Boleh ya, apa namanya, spekulatif buy ya di 200 ya. Oke, ini selama ini belum keluar ya, ini masih masih jagain ini it's okay ya, entry di SMA. Di 200 targetnya nanti bisa buang di antara ini 208 sampai 212 CMA ini. Oke, salah satu sentimen positifnya grup MTech ya, itu video katanya mau IPO ya, masih digodok. Ini sahamnya juga chartnya lumayan. Oke, lihat WeFi. WeFi masih masih ini ya. eh, Targetnya masih sama 2100 kan tadi udah tak suruh buy di 2000 ya, teman-teman. Tak suruh buy bertahap di 2000. Tadi kalau yang dapat 2000 ya sekarang udah bisa jual ya. Udah jual bertahap atau sekalian tungguin 2100 ya. 2090 sampai 2100 kalau SM WiFi. Kalau WiFi ini saya kira masih rame lah gitu ya, masih rame. Jadi, masih rame. Terus ada yang tanya ADMR. Sulit ya kalau ADMR, nggak sulit. Value transaksinya kecil ya, cuma 4,8 M, frekuensinya cuma 739 kali. Terus ya nggak bisa dikatakan rame banget ini. Nah, target atasnya di 950 ya. 950 sama ke hack sementara di 925. Jadi ini gini teman-teman polanya. Jadi kalau misalnya kita lihat hack sementara di suatu saham 925, sahamnya hijau gitu ya. Terus kita lihat ya dari sisi buy sama sell-nya demand-nya masih kuat yang buy gitu ya. Ya kita lihat kalau dia 92-nya bisa di break lagi, ya ke atasnya lebih enak ke 95 950 gitu ya. Nah, jadi ya teman-teman bisa spekulasi buy ya kalau 925-nya udah di break gitu aja. Atau sekalian tungguin di 900 di level di sini. Tapi ya memang harus antri ya. Jadi prinsipnya sih kalau apa namanya scalping atau day trading, kalau memang udah ketinggalan antri aja.
Kalau dapat ya syukur, kalau nggak dapat ya sudah. Setiap hari bursa saham masih buka kok. Itu sih. Mikirnya gitu aja. Jangan kejar harga yang tinggi. Intinya gitu. Oke. Kita update ya. Yang rame apa nih? Oke, Petro kayaknya ini eh, mulai mulai rame. PSHB tadi juga mulai rame ya. 5%. Nah, buka Nah, jalan ke Om. jempolnya 1 juta lot nih sudah. Loncat Eh, itu buka. oh, buka hampir kena 150 ternyata teman-teman. Waduh, ada yang makan gede nih barusan. Tuh kan. Nah, kita lihat di dananya ya. Kita lihat di dananya. Tuh, ini ada yang makan 148, 36 ribu lot. Ya, ada yang makan gede. Nah, kita lihat di dananya gede. Nah, ini. Nah, ini yang punya biasanya satu satu big player ya ini yang gede-gede. Nah, ini satu big player yang punya ya. Maksudnya yang makan ya. Nah, ini kecil-kecil yang numpang retail nih kecil-kecil. Gitu ya. Hmm, sepertinya kuat nih. Kalau saya lihat si buka sepertinya kuat. Kansnya ke 150 untuk jebol bisa 150 sampai 153. Gila, biasanya sih kalau kalau overnya overnya jauh ya sama yang bid, dia ini ngebanting dulu, tapi eh, dibuka dibuka lapak ini dia malah diajar nih. Ya, karena meskipun diisi dia makan kanan terus. Jadi meskipun diisi dia makan kanan terus nih kotak-kotaknya. Oke, oke ya, ya tadi yang nyopet-nyopet 146, 147 ya bisa nyantai lah tunggu sampai break. Sisanya antri bawah aja. Dapat syukur nggak dapat ya udah gitu aja teman-teman. Oke, yang PSAB, PSAB. PSAB juga ramai teman-teman ya. 330 tadi saya sempat ngomong kan 330 targetnya. Nah, ini udah kena 330. Oke, buying powernya gede, sellingnya segini. Oke, tembus nih kayaknya 330. Kemarin high sebelumnya kalau nggak salah di 336 si PSHB nih. Aduh, nge-lag nih Mas Yan. Oke, selanjutnya di 340 ya teman-teman ya. Eh, Nah ini ya, indeks emas ATH terus teman-teman ya. Indeks emas ATH terus. Sekarang 3.000 troy ounce ya ke atas. Jadi wajar gitu kan. Terus ini saham yang dari kemarin liquid ya belakangan. Anu udah break ya, udah break resist ya. Terus kalau kena Bollinger Band udah kena atas ya. Nah ini kayak gini nih. Ini kalau kena Bollinger Band atas, volumenya kenceng, naiknya tambah kenceng gitu ya. Ini ada area supply ya di sini ya, 350 ya. Jadi teman-teman eh, PSHB targetnya 34 berapa ini ya? 344 sampai 350. Tapi sebelum ke sana dia retest dulu ya ke 340. Kemarin kemarin 336 ya. Jadi acuannya 336 teman-teman. 336 ini jebol 340 terus 350 gitu ya. Hmm. Nah, ini momen guyuran-guyuran gini bisa buat entry ya.
Nah, selama selama barusan tadi kan 300 ini jadi 500 kan ya. Berarti barusan ada yang buang 200 ya, 200 ribu lot. Nah, ini selama buy-nya lebih gede masih oke lah. Oke ya, banyak pilihan ya sampai bingung. Ada PSHB, ada Bukalapak, ada Wavy tadi. Terus apa lagi ya? Gitu. Jadi cari yang hijau-hijau aja gitu kan. Cari yang hijau-hijau aja. Yang merah nggak usah di scalping gitu ya. Ada SCMA juga tadi ya. Jadi tadi yang saya review ada WiFi, Bukalapak, SCMA, terus kalau mau high risk rada slow, kaki Om Anton, FG gede kemarin di 5253. Oke, kita coba cek Broksum ya. Coba cek Broksum ya. Kaki. Ini saham IPO kayaknya ya. Iya nggak sih? Oh, nggak pernah beli soalnya. Iyo, IPO. Iya Kedengeran sih, nggak sih, MG Om ya. Ton, suaraku? Arya ini. MG, ya benar. MG beli sampai 55 ribu lot. Ini 55 ribu lot duitnya berapa ini ya? Eh, kali 100, harganya berapa? 53. Cuman 291 juta sih sebetulnya. Masih konsol itu diambil di 53 hari ini. Oh iya, konsolidasi Mas Yan. Kayaknya sih masih cenderung akumulasi ya Om ya. Soalnya 290 juta ini duit kecil sih buat maksudnya buat bandar gitu loh, duit kecil. Kaki. Suaraku kedengeran nggak sih, Om Ton? Hmm. Kemarin tanggal 10 ada yang buang gede nih segini. Nggak buang transaksi gede. Eh, nggak kedengeran Om suaranya. Apa namanya? Cuman bisa ngelihat aku cuman bisa baca di chat aja ini. Oke, nggak apa-apa, chat aja nggak apa-apa, chat aja nggak apa-apa, tak baca kok. Oke, kalau kalau ini ya, kalau pengamatanku bid over kaki ini eh, biasanya gini ya. Kalau sahamnya merah, terus ada antrian tebel di bawah, itu biasanya mau nampung harga lebih bawah gitu. Jadi bisa juga dia nanti turun ke 52 dulu, 51 baru diangkat kayak gitu. Terus, nah ini tapi banyakkan transaksi gede di 53 nih, di 53. Kalau ngelihat sekilas antara buy sama sell ini hampir sama. Jadi kalau hampir sama, dilihat dari trade book-nya ini transaksi paling gede di 53, ya kemungkinan value transaksi 1M ini antara buy sama sell itu hampir sama. Maksudnya antara beli sama jual itu hampir sama gitu ya. Nggak bisa dilihat dominan yang buy, karena kita lihat transaksinya ini hampir sama juga gitu loh. Persiapan pullback habis turun sejak IPO. Ya benar. Ini IPO-nya IPO-nya kalau nggak salah tanggal 10 ya ini Om ya. Ini dibanting 10%, 31% banting terus. Nah, memang gini teman-teman. Kalau kita ngelihat suatu saham ya, kita ngelihat suatu saham yang dia trennya apakah nanti balik naik atau enggak. Kalaupun kita nggak perlu ngelihat chart, sebetulnya ngelihat dari daily transaksi ini udah kelihatan gitu ya. Ini dia lagi distribusi ya. Ini distribusi tanggal 10, tanggal 11, 13, 14, 17, 18, dan lain sebagainya. Loh, Pak Anton kok tahu ini lagi distribusi ya? Kita lihat dari sisi volume aja di sini gede, 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 tapi harganya turun gitu ya. Berarti ini dominan distribusi. Nah, tapi ini sudah
diem ya, tanggal 19, 20 ini sekarang udah harganya udah stuck di 54. Sejak tanggal 18 sudah stuck di 54. Nah, nanti kita tinggal nunggu volumenya gede lagi, volumenya gede, tapi harganya stuck. Nah, itu akumulasi gitu ya. Itu bisa kita sebut sebagai akumulasi. Jadi kalau saham ini, kalau buat scalping hari ini belum bisa. Tapi kalau teman-teman mau mantau buat jaga-jaga nanti, apa ya, boom gitu ya, rame kayak saham baik kemarin ya. Nah, itu nggak masalah sih gitu ya. Oke, kalau dari sisi chart ya gitu deh ya, downtrend. Yo, rada slow ikutan kesel di bawah 54. Ya, tungguin aja teman-teman ini buat bagus sih masukannya Om. Thanks ya Om ya. Oke, ya WiFi udah 2060 ya. High-nya 2080 ternyata teman-teman, dikit lagi 2100 paling nanti ya. Prediksi saya sih nanti ya sesi 2 baru kena. BRMS, sorry PSAB kegoreng harusnya BRMS juga ikut jalan, MDKL juga ikut jalan udah 3%. Terus Mas Anton lihat volume distribusi dari high harga atau low harga. Hmm, kita ngelihat dari ini ya, apa namanya, volume yang gede tapi harga turun. Volume gede, harga turun dengan signifikan, nah itu posisi udah distribusi. Kita nggak usah ngelihat chart, udah bisa nebak gitu loh. Contoh, contoh nih ya, saya ngomong PSAB contoh ini ya. Nah ini saya ngomong PSAB nih, ya saham kalau misalnya dia lagi trennya masih jelek ya, saham kalau trennya masih jelek itu mesti banyakkan merahnya daripada hijaunya. Kayak ini nih. Nah, ini banyakkan merahnya nih lagi konsol distribusi atau sideways ya. Nah, ini banyakkan hijaunya ya. Nah, di sini udah mulai banyakkan hijaunya. Nah, tanggal 12 nih, 12, 13, 14, 17, 18. Ini sempat koreksi minor. Nah, di antara saham yang lagi kenceng turun 4% kayak gini ini koreksi minor. Ini kan juga pas indeks dibanting 7% kemarin kan gitu. Nah, terus kita ngelihat dari kenaikan rata-rata volume per hari. Nah, ini misal contoh. Ini tanggal 17 dia volumenya 7 juta lot ya. Nah, ini berarti kan terjadi kenaikan yang lumayan signifikan ya. Ini terjadi berapa ratus persen ya? 600-700% ya dari transaksi volume sebelumnya. Nah, terus naik lagi gede, 9, sekian, 7, sekian. Nah, ini sekarang masih segini. Ini masih masih rame sih. Sekarang kita ibaratin aja saham yang kalau rata-rata PSAB sepi itu biasanya gini. Tanggal 3 Maret itu dia transaksi sehari itu cuma 1,2 juta lot ya. Ini turun 1,51%, 1,2 juta lot sehari. Nah, tapi teman-teman lihat hari ini PSAB itu jam 9.35, 30 menit dari jam 9 itu udah transaksinya 1,7 juta lot. Berarti transaksi 30 menit pertama ini itu sudah kelewat dari transaksi satu hari di tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 ya kan, tanggal 13, tanggal 14. Nah, ini udah kelewat, transaksi udah kelewat. Artinya saya prediksi transaksi sampai nanti closing mungkin jam 16.00 mungkin transaksinya bisa saja dia 5 juta lot sampai 7 juta lot sama kayak kemarin gitu. Transaksi gede, sahamnya hijau, nah itu mengindikasikan demand-nya masih kuat gitu ya. Kalau yang ini tanggal 19 ini transaksinya gede tapi harganya tetap ya 308 berarti supply-nya juga gede ya. Paling ya buang barang yang kemarin profit di tanggal 17, tanggal 18 kayak gitu. Itu. Terus WiFi misal. WiFi ya, WiFi teman-teman perhatiin. Nah, WiFi ini lagi distribusi di tanggal 10, tanggal 11, 12, ya turun 12%, 13%.
Nah, ini technical rebound ya, tanggal 13 ya. Terus dibanting lagi tanggal 10. Nah, mulai tanggal 18 ini kalau teman-teman jeli ya, ini udah naik 4%, udah technical rebound. Ini udah rebound tanggal 19. Ini tanggal 20 udah fix rebound ya istilahnya. Nah, tinggal ini dia di atas MA5 atau di atas MA20 kayak gitu aja sih lihatnya nanti. Kalau dia dia udah jauh di atas MA5, ini ya WiFi. Nah, ini kan MA5-nya di sini nih. Ini teman-teman ngitung aja. Nah, ini kursornya kita sorot di sini ya. Lihat tuh di kotaknya, lihat tuh di kotaknya ya. MA5-nya itu di berapa? Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Tulis di kolom chat ya. MA5-nya di berapa? MA20-nya angkanya di berapa? Tulis di kolom chat. Oke. Ini saya ngajarin paling simpel. Kita baca chart buat acuan trading. Entry-nya pakai entry-nya pakai bid offer yang lagi rame tadi, terus kira-kira jualnya masuknya lagi di berapa, view-nya bagaimana, kita ngelihat MA gitu aja. Oke. Buka akhirnya gain 150. Oke. Happy cuan ya tadi yang ngambil buka oh belum sempat 148 ya. Hacknya berapa nih? Oh ya, hacknya kesentuh 150 ya. Ya, oke. Kena ya, Bukalapak kena. Jadi gitu, gitu aja teman-teman. Kita ngelihat offer yang paling tebel, terus demand-nya ini lebih gede. Lihat kan, buka ini demand-nya lebih gede daripada yang sell. Selama ini dijaga terus sampai nanti closing ya, sesi 2, ya sahamnya bakal ditahan terus gitu. Tapi kalau sell-nya udah lebih gede, ya itu hati-hati. Jebol ini kayaknya 150. Oke ya. Tadi ada yang dapat buka 147, nah, agak tinggi sebetulnya tadi saya info buy 147, tapi it's okay lah masih dapat lah, walaupun kecil-kecil ya. Oke, kita kita lihat buka ya nyantai ya, ini pasti nanti 150 dijaga kuat ya arahnya ke 153 sampai 160 gitu aja. Itu ya Bukalapak ya. Mengenai bid offer Bukalapak saya rasa ya teman-teman udah ngerti lah. Nah, ini sekarang kita pelajaran di sini di technical ya, di technical. Nah, ini kita pelajaran mengenai WiFi ya. WiFi kan tadi pagi kan saya info targetnya 2100 ya. Secara resisten bid offer di 2100. Saya ngelihatnya di antrian tebel. Poinnya antrian tebel di offer satu atau dua pagar itu sebagai target tujuan kita untuk ngelihat si saham itu menarik untuk kita scalpingin. Poin kedua adalah biasakan setiap entry itu di level-level psikologis. Contoh, misalnya 100, 110, 120, 130, 150. Terus, atau di level tengah-tengahnya. Kalau misalnya Bukalapak tadi 140 sampai 150, kita udah ketinggalan nih range-nya. Misalnya kita ngelihat harga udah posisi 147. Ya, kita boleh entry itu di tengah-tengahnya, 145. Di median rata-ratanya, 145 sampai 147. 147 kan karena tadi trade book-nya paling gede di situ. Nah, terus kenapa seperti itu? Karena harga saham itu kecenderungan naik sama turun itu di level angka-angka psikologis tersebut. Jadi kayak tadi nih, WiFi 2000 kejebol. Ya udah kalau 2000 kejebol, 2000 ditebelin, ditahan, maka naik ke atasnya itu akan lebih gampang. Nah, medianya di berapa? 2050. 2050 ke atasnya lagi 2100 gitu ya. Nah, sekarang 2050 udah jebol nih. Nah, selama 2050 dijagain, ya udah ini tinggal dikit tujuannya adalah di 2100. Itu kalau kita mau ambil posisi entry bid offer. Jadi kalau misalnya sekarang teman-teman beli WiFi, ya kalau saya ngomong nanggung, 2070 nanggung gitu ya. Kenapa? Karena potensi ribetnya tinggal 3 tik di 2100. Harusnya ketika 2000 jebol, tadi pagi waktu saya info beli di 2000 sampai ke bawah 1970, 1985 itu bisa dipasang gitu ya. Nah, sekarang kita ngelihat dari sisi MA. Nah, MA ini kan kita lihat MA5-nya 1841 ya. Tadi ada yang sebut MA5 1841 benar.
Benar, MA5 benar. Terus MA20-nya di berapa nih? Coba tulis di kolom chat. MA20-nya di berapa? Oke. Nah, MA20 ini nanti jadi 2132. Oke. Jadi kalau kita ngomong MA20 2132 itu rata-rata dari rumus MA-nya ya. Jadi kita buletin aja di 2130. Nah, ini targetnya di sini. Thread ini jadi tujuan resist. Resist chart-nya di 2130, resist bid over-nya, level psikologisnya di 2100. Biasanya nanti 2100 dilewatin sedikit, dekat 2130 dia kebanting gitu. Nah, selain itu di sini ada gap. Nah, teman-teman jangan lupa di sini ada gap. Nah, cara baca gap gimana? Nah ini kan ada lubang nih. Tak zoom ya. Tak zoom ada lubang tipis di sini. Nah, ini. Nah, ada lubang tipis di sini. Nah, ada lubang tipis di sini itu kita tarik di tanggal 10 bulan Maret, low-nya di 2150 ya kan. Nah, ini high-nya close-nya di 1880. Berarti ini ada gap di 2150, targetnya ke sana. Berarti 2130 itu harusnya dilewatin sedikit ke 2150 baru nanti dia koreksi. Itu sih. Itu bisa tercapai kayaknya hari ini atau besok ya. Ini soalnya ada gap. Nah, terus karena ini udah jauh di atas MA5 ya. Kan MA5-nya di bawah nih di sini. Ini kalau kita gambar. Nah, nah, bisa jadi kalau ini udah tercapai ya, ini udah tercapai, nanti dia bakal koreksi minor lagi di sini. Nah, MA5-nya akan ngikutin. Nah, akan ngikutin, thread akan ngikutin. Baru dia mantul ke atas lagi nih. Itu, mantul ke atas lagi. Nah, itu kalau misalnya dia ada koreksi dulu. Tapi kalau dia nggak ada koreksi, MA20-nya langsung ditembus, ya udah dia balik balik uptrend lagi. Nah, ini kan kalau kita lihat secara MACD ini juga sudah mulai mengecil. Dari sisi RSI ini juga sudah mau apa namanya? Golden cross nih. Ini udah mau golden cross. Jadi secara swing ya, secara swing saham ini sudah mulai menarik ya. Oke, itu cara bacanya. Jadi kalau chart kita tinggal ngelihat MA5-nya di atas atau di bawah. Kalau seperti ini ya udah agak risk, potensi support dari MA5-nya 1841 ya. Sorry, 1840, 1837 atau kita sebut 1850 lah. Nah, itu support bawahnya di situ, ya kan? Atasnya 2130 sama ada gap 2150. Ya udah. Ini ke atasnya itu tinggal dikit, teman-teman. Hmm. Jadi ya biar teman-teman tahu kira-kira aku ngambil di pucuk atau enggak gitu loh. Itu sih. Nah, kalau kalau scalping ya bodo amat. Kalau scalping ya tadi ambil 2000, kalau udah menang ya mau 2030 buang ya boleh, 2050 buang ya boleh. Tungguin 2100 juga boleh. Nah, kan 2150 ada yang tebel kan di sini. Nah, 17.000. Ada korelasinya nggak sama chart yang saya kasih tahu tadi 2150 karena ada gap, makanya dikasih tebel di sini. Big playernya mau buang barang di sini gitu. Scalper kalau udah menang lanjut tidur. Iya bener Om. Enaknya gitu, terus kita nggak mudah nyangkut. Ketika market dibanting kayak kemarin tuh kita nggak mudah nyangkut gitu loh. Itu sih enaknya scalper gitu. Terus kalau kalau pasar lagi volatil gini ya, kalau pasar lagi volatil gini, scalping tuh pagi aja jam 9. Iya, SG-nya hijau, ada top value yang rame, scalping udah. Kalau istilahnya marketnya kebanting merah dalam kayak kemarin waktu kena 7% tuh trading halt, ya udah di sesi satu di skip aja nggak usah trading. Tapi kalau teman-teman mau buy the dip ya, nampung pisau jatuh di sesi 2 ya silakan gitu ya. Tapi kalau kalau saya pribadi kalau scalping tuh enakan pagi. Pagi profit udah selesai tinggal kerjaan lain gitu. Jangan overtrade. Pagi profit
siang cari lagi, tambah malah loss gitu sih. Kadang seperti itu. Ya. Oke, ada pertanyaan ya. Ada pertanyaan teman-teman yang konsultasi sahamnya lagi nyangkut dan lain sebagainya gitu ya. Saya share. Nah, eh, ini tak ini dulu apa namanya ngasih ngasih apa ya ngasih solusi buat teman-teman. Jadi yang mungkin yang di akun reguler teman-teman lagi apa namanya lagi boncos ya di akun reguler lagi boncos teman-teman bisa diversifikasi ya diversifikasi ke Navi ya, masukin ke RDPT sebagian 50% di saham. Jadi buat recovery sebentar. Nah, yang 50% trading tipis-tipis kayak gitu. Nah, ini cuman ngenalin aja teman-teman ya. Oke, saya share screen dulu ya, saya share screen dulu. Jangan 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 live dulu ya teman-teman ya. Ini cuman sebentar gitu aja. Nanti habis itu. Oke teman-teman, ini sekedar info aja teman-teman bisa recovery di RDPT atau RDPU pasar uang, habis itu klik simpan. Nah, di sini nanti ada keterangan, nah returnnya di sini ada inside money returnnya 6% sekian gitu ya. Terus kalau teman-teman beli pakai PT itu ada program naik terus ya, sejak peluncuran udah naik 80%. Terus return tahunan 6% ya, return tahunan 6%. Nah, itu terus saran saya yang kedua itu pakai yang RDPT ya. Nah, ini pendapatan tetap. Nah, isinya rata-rata obligasi negara sama korporasi. Terus filter, kita urutkan dari return imbal hasil, kemudian simpan. Ini fee beli sama fee jual 0% teman-teman. Jadi nggak ada fee sama sekali. Jadi di IHAT sini 7,88%. Ini buat recovery. Jadi kalau modal 150 masukin sini biar balikin dulu. Kalau yang misalnya di saham katakanlah boncos modal 100 boncos 20%, 20 juta gitu ya. Berarti kalau mau balikin 20 juta berarti anggap di sini bisa taruh 5 kali lipat dari yang modal awal ya. Misal taruh 500 gitu ya. Jadi biar langsung hijau karena di sini langsung hijau kalau teman-teman ngambil ya. Udah naik 400% ini ya. Lihat rata-rata per tahun 7,88%. Oke, ini kalau keep jangka panjang sih bisa 9% ya, 8 sampai 9%. 4 sampai 5 tahun kayak gitu sih. Ini sekedar info aja buat teman-teman. Ada banyak promo. Eh, Nanti kalau mau tanya-tanya japri aja. Kita lanjut ke saham ya. Kita lanjut ke saham. Oke, kalau saham, saran saya gini, recovery-nya gimana? Yang yang akun pertama katakanlah udah boncos di banking nih, BRI, BCA dan lain sebagainya. Katakanlah kemarin udah beli di atas boncos. Beli lagi pakai akun yang satunya ya. Jadi teman-teman nggak bisa pakai satu akun, harus punya minimal 2 sampai 4 akun. Itu kalau teman-teman mau yang ngekip, yang Big Bang mau ngekip, tembak lagi di akun satunya ya. Kalau mau scalping, ya tembak lagi di akun yang khusus scalping, kayak gitu. Jadi, nanti tinggal dilihat, kalau misalnya katakanlah BRI, yang akun lama harga 4.000, akun baru dapat harga 3.300 gitu ya. Kalau udah naik, balik lagi ke harga 4.000 ke harga awal beli yang akun lama, ya tinggal di cut loss saja yang akun pertama gitu loh. Atau dibiarin nggak apa-apa. Tapi jangan di average. Kalau di average, lama baliknya teman-teman, lama baliknya gitu loh. Jadi harus punya beberapa akun gitu loh. Nah, kalau apa namanya? eh Kalau yang buat scalping ya khusus scalping aja gitu. Terus kebetulan teman-teman kalau misalnya teman-teman suka pakai pinjaman, jangan pakai yang di reguler. Di reguler itu bunganya gede, 0,2% per hari ya. Kalau misalnya market lagi rebound kenceng gini, misalnya mau pakai margin atau pinjaman, jangan pakai di reguler, tapi di akun margin. Karena di akun margin bisa kita ngekip lebih lama. Misalnya pinjam sampai 30 hari,
sampai 90 hari, sampai 1 tahun ya bisa. Yang penting bayar bunganya. Nah, sekarang lagi ada program juga bunganya cuman 0,025%. Jadi setahunnya cuman 9% sih gitu. Nah, dulu waktu pas COVID itu teman-teman teman-teman atau beberapa member saya banyak sekali yang pakai akun margin pada saat COVID ketika dalam-dalamnya ngambil Big Bang, ngambil Blue Chip dan saham-saham second layer yang lain. Nah, setelah itu kan recovery COVID kan kenceng banget, 1 tahun langsung naik gila-gilaan, naik berapa puluh persen gitu kan. Nah, itu dapatnya bisa berlipat-lipat di akun margin, karena ya tadi fleksibel, pijatnya lebih panjang. Tapi hati-hati kalau misalnya marketnya entry-nya nggak pas, marketnya masih ke dalam lagi, ya boncosnya tambah dalam, itu aja sih. Oke. Oke, brand naik 8% ya. Kemarin tak info di grup ya, chartnya. Tak info di grup. Teman-teman lihat ya, targetnya brand targetnya di berapa ini ya? Kemarin sore ya, kemarin sore BSJP ya. Siang atau sore kalau nggak salah tuh, ya sore ya, sore brand target TP ke 5.600 sampai 5.800. Nah, udah kena nih, high-nya 5.800 nih ya. Ya, jadi eh, brand ini ya, brand target TP 5.800. Buat yang kemarin ngambil ini ya, bisa di sell di TP dikit-dikit ya. Oke, ada yang tanya konsultasi mengenai sahamnya lagi nyangkut atau gimana, harusnya mau ngapain, bisa tulis di kolom chat ya. Oke, kita masih ada 5 menit buat sesi tanya ya teman-teman ya. Tower, tower, tower. Solusi sangkut antam di average 180 tower. Oke, satu dulu kita bahas tower ya. Tower ini grupnya BCA ya, grupnya Jarum juga. Sebetulnya secara fundamental bagus. Tapi kalau kita bicara mengenai apa namanya market ya, market 2 tahun, 3 tahun terakhir ini, sejak 2023 ya, saya rasakan sejak tahun 2023. Eh, Sejak ada brand dan kawan-kawan saham-saham konglomerat ya, jadi ya kita nggak bisa apa ya, nggak bisa nelan mentah-mentah fundamental ya. Jadi nggak bisa pakai acuan pakem di fundamental aja. Ya karena pergerakan harga saham kita nggak sepenuhnya digerakkan dari teori ekonomi dan fundamental, tapi ada demand dan supply, ada bandarmologi di situ. Jadi ya itu harus kita pertimbangkan kayak gitu. Nah kalau kita ngelihat si tower ini ya, sebetulnya ya memang sudah ini ya, sudah murah sekali ya. Cuman ya, cuman kalau kita ngomongin saham yang lagi murah ya bisa murah lagi gitu kan. Nah, cuman dia lagi downtrend gitu ya. Dia lagi downtrend parah. Ini posisi untuk jangka pendeknya ini sekarang dia sudah nggak membentuk pola lower low. Low-nya 496. Ini sudah mulai sideways ya. Acuannya di middle Bollinger Band ini sih, MA20. Nah, ini kalau kita lihat MA20-nya di 537, buletin 540 lah ya. Kalau 540 break, anggaplah 550 ya di sini ya. Mediannya di sini 550. Ini kalau break ke atasnya ke 600 lebih enak. Cuman saham ini ya sekali lagi saham ini downtrend parah. Jadi yang nggak bisa di swing lebih panjang ya. Nah kita lihat weekly chartnya, monthly chartnya seperti ini, weekly chartnya seperti ini ya, downtrend parah. Jadi ya kita nggak bisa banyak ngomong. Saham yang downtrend itu ya teman-teman sepinter apapun trading, cuma naik sekali kebantingnya lebih sering. Cirinya gitu, naik sekali kebantingnya lebih sering. Itu sih. Ini mungkin ada potensi rebound nanti ke 600.
Tapi ya kebantingnya lebih sering nanti gitu. Oke ya, jadi itu kita lihat view-nya tower seperti itu. Oke, solusi Antam. Antam nyangkut di 1860. Sebetulnya gini, kalau sektor emas itu nggak apa ya, ada harapan balik. Jadi kalau nyangkut di situ ada harapan balik. Kenapa? Karena indeksnya emas ATH terus ya, indeksnya emas ATH terus. Nah ini kita cek ya indeksnya emas. Kalau teman-teman mau ngecek indeks gold di trading economic, nah ini tak share screen dulu ya, tak share screen dulu. Nah di sini teman-teman cek di sini ya. Nah ini di menu trading economics ini itu kita lihat eh, di sini ya, market terus komoditi. Ya. Nah, market komoditi, terus habis itu kita lihat yang ini, gold ya, kita lihat gold. Nah, tuh lihat teman-teman, naiknya kenceng banget nih gold ya, gila-gilaan. Makanya teman-teman kalau ngikutin berita logam mulia Mas Antam naik terus karena indeks goldnya naik terus. Salah satu indikator gold naik terus, satu terjadi perang dagang di US, di Amerika. Cina juga kemarin baru naikin tarif 15%. Terus kemudian barusan kemarin ada eskalasi lagi ya, gejatan senjata di Gaza sama Israel itu eh, bubar, diserang lagi. Gaza, Palestina diserang lagi sama sama apa namanya Israel. Itu kan juga bikin tensi ketegangan geopolitik meningkat ya. Nah, itu yang bikin harga emas juga masih kuat bertahan untuk naik gitu ya. Jadi ini kalau teman-teman yang trading saham-saham di sektor emas ini masih ada harapan gitu ya. Nah, terus gimana kita ngatasinya ya? Gimana kita ngatasinya si Antam yang temen tadi nyangkut di 1800 ya. Nah, nyangkut di sini. Nah, ini eh, ada dua solusi ya. Kita boleh melakukan average down, tapi itu ketika sahamnya lagi tren bullish. Ini si Antam lagi mencoba tren untuk bullish ya. Kita tarik garis trennya udah mulai bullish. Terus kedua, kita bisa tembak di akun yang lain dengan ngikutin harga Antam sekarang. Nah, ngikutin harga Antam sekarang. Nah, kalau misalnya nanti Antam udah rebound, sorry, mas saya di akun yang satunya kita udah profit di Antam dan kita tentunya tembak lebih besar gitu ya. Kita tembak lebih besar. Misalnya di akun satunya profit 2 juta, yang ini floating loss 1 juta gitu ya. Yang akun yang lama gitu ya. Ya udah nanti yang akun lama tinggal stop loss gitu. Ya, jadi kalau yang nyangkut di Antam masih ada nafas ya. Terus teman-teman bisa pakai yang namanya apa ya, kalkulator saham ya untuk ngitung berapa sih modal yang harus digunakan untuk average saham supaya harganya turun gitu ya. Nah, itu pakai kalkulator saham teman-teman. Kemarin sudah pernah tak share di grup ya. Nah, ini tak share lagi. Nah, ini caranya slide. Ini ya. Nah, ini. Nah, ini contoh kemarin ada member atau temen yang apa namanya yang tanya mengenai Unilever ya. Nah, ini sangkut sekian ya, sangkut sekian. Cara balikinnya supaya balik ya target selnya 1600 langsung profit 2, sekian. Awalnya posisi masih floating minus. Floating minus sekitar 65% kalau nggak salah. Nah, ini tinggal kita ganti aja misalnya Antam gitu ya. Antam. Terus tadi sangkutnya oke, Antam nikel kan Mas, bukan murni emas. Loh, keliru. Antam itu ada nikel, ada emas gitu, ada emas murni juga gitu loh. Itu sih. Antam cuman kalau kita ngomongin nikel yang paling gede porsinya itu Inco ya. Inco. Nah, kalau kita ngomongin sektor nikel itu lagi memang berat sih.
karena memang sektor nikel juga terkendala aturan di Uni Eropa juga lagi ada aturan-aturan tertentu kebijakan yang menurut saya merugikan di sektor nikel ya. Nah, ya sebetulnya itu sih karena Antam itu ada komposisi nikelnya ya. Jadi ya dia nggak seaktif kayak PSHB dan lain-lain. Cuman dia ada emasnya gitu loh. Ada emas Antam ya. Kita tahu kan produknya apa namanya? Emas Antam tuh logam mulia itu kan. Itu. Ya, ini kita coba sorry. Ini kita coba harga beli misalnya beli pertama misalnya 1860. Ini anggap ya, anggap misalnya belinya katakanlah 100 lot misalnya. Nah, ya kan. Terus kalau kita misalnya nih beli di harga 1600, harga las sekarang kan 1660 ya. Kita anggap beli 1600. Nah, kita beli misalnya 200 lot gitu ya. Terus kita anggap ini targetnya di 1700. Ya. Nah, ini ya. Jadi sebetulnya kalau mau misalnya mau average, average down boleh, tapi sahamnya harus uptrend. Tapi kalau model kayak tower tadi, jangan di average down, tambah boncos gitu ya. Kalau Antam masih bisa di average down. Nah, ini targetnya segini. Kalau misalnya modalnya 100 slot di 1860, buy lagi misal di 1600, tunggu retest di atau pullback di area support ya, di MA20 atau MA5 ya. Nanti dicek lagi. Terus entry di situ lotnya 2 kali lipat dari yang awal gitu ya. Average-nya nanti ketemu segini, sell-nya 1700. Kalau lebih rendah lagi ya lebih rendah ya, dapatnya lebih rendah average-nya. Nah, ini ya. Nah, oke. Jadi hasil akhirnya bisa cuan. Atau kalau misalnya takutnya nanti kalau di average down baliknya masih lama, nunggu balik ya tinggal beli di akun satunya aja gitu. Nanti kalau udah naik tinggal dipindah saham. Bisa teman-teman dipindah saham. Contoh misalnya Antam beli di 860, beli di akun kedua 1550 gitu, udah profit. Ya udah, profitnya di TP dulu, terus habis itu beli lagi, terus kemudian di average atau sorry dipindah saham. Nah, ketika pindah saham nanti otomatis ngikut harga average yang ini gitu contoh. Jadi beli yang pertama cuan dulu, jadi cuannya itu biar nutup loss-nya Antam yang di akun yang pertama, terus beli kedua di ini apa namanya dipindah saham. Jadi di apa ya? Di TikTokin di situ caranya gitu sih. Caranya gitu. Oke. Oke, nanti kalau ada yang belum punya Excel-nya Japri ya, nanti saya kasih. Oke. Oke ya, ada pertanyaan lagi? Saya buka satu pertanyaan lagi kalau mau ada konsul saham. Cukup ya? Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada, semoga live trading pagi ini bermanfaat ya buat teman-teman semuanya. Dan sekali lagi, di kondisi market seperti ini, itu sebetulnya suatu opportunity buat teman-teman dapat cuan sebanyak-banyaknya di masa depan. Kenapa? Karena kejadian seperti ini itu terakhir di COVID. Nah, kalau teman-teman mau mau ngambil saham-saham yang gede itu ambil di akun satunya. Jangan di akun yang lama gitu. Biar dapat harga sekarang gitu ya. Buat yang trade plan trading itu day trading aja. Jadi kalau pasar hijau kayak gini scalping atau day trading. Tapi kalau pasarnya merah, skip, nggak usah trading, nggak usah over trade, wait and see aja. Itu sih sarannya. Ya, jadi cash penting sih, cash penting. Jadi buat teman-teman yang mungkin apa ya, ini enaknya kondisi market segini nih, market kayak gini tuh buat teman-teman yang baru nyemplung di saham ya, dalam arti belum punya saham di harga atas. Jadi biar dapat sahamnya di akun baru tersebut murah semua gitu loh.
dapat harga murah semua. Itu sih. Ya, karena ini nggak datang dua kali. Teman-teman kalau angkatan COVID mungkin merasakan ya dulu pada waktu COVID, setelah COVID dapat cuan banyak ya. Dan ini kejadian kayak COVID lagi jangan disia-siain. Ya memang kita agak stres kemarin kena kebanting, tapi mungkin bikin lembaran baru di akun baru, ambil positioning saham-saham yang bagus, big bank dan lain sebagainya, disimpan, cicil gitu ya, terus sediain cash buat kalau nanti ada penurunan lanjutan. Prediksi IHSG bisa saja turun ke 6.000 bahkan ke 5.800 ya teman-teman ya. Banyak analis yang ngomong bisa turun ke 5.800 IHSG. Jadi ini masih technical rebound ya, technical rebound. Oke, dari saya itu dulu ya. Terima kasih buat Bapak Ibu semuanya yang sudah hadir. Semoga edukasi pagi hari ini bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya, Bapak Ibu.